sekarang kita akan coba merencanakan strategi backlink yang akan kita buat ya, campaign backlink kita. Di sini saya bagi dua dulu ya. Misalkan blog kita belum ada traffic dan blog yang sudah ada traffic di sini ya. Minimal trafficnya 50 visitor ya per hari. Nah, pada saat blog kita belum punya traffic, solusinya itu ada dua. Kita bisa cari traffic menggunakan paid traffic, atau kita build backlink juga. Ini yang backlink yang tidak red flag pada saat kita ngebuatnya. Ini yang saya bahas sebelumnya. Atau di sini juga bisa pakai organic traffic atau free traffic ya, dari sosial ya, sosial media. Free traffic dari sini maksudnya free traffic dari sosial media atau dari forum ya. Oke. Pertama kita bisa pakai paid traffic. Misalkan Anda mau pakai Google Ads ataupun FB Ads ya. Misalkan Anda pakai FB Ads atau Google Ads, budgetnya misalkan Anda budgetin aja 300.000 per bulan misalkan. Yang penting Anda sudah bisa dapat traffic minimal 50 visitor per day ya. Jadi setelah 3 sampai 7 hari ya, visitor blog kita sudah stabil di 50 visitor per day menggunakan paid traffic ataupun pakai free traffic, kita share ke sosial media. Udah 50 visitor per day, baru kita bisa jalanin atau kita bisa build backlink nanti di sini ya. Nah, selama kita mengalirkan traffic ke dalam blog kita tersebut, baik kita pakai paid traffic atau free traffic, kita juga bisa build backlink juga yang tidak di red flag oleh Google ya. Yaitu adalah menggunakan profile page, kemudian social page, dan juga backlink podcast di sini ya. Nah, untuk profile page di sini kita cari yang relevan. Misalkan blog saya ini tentang coding ya, tentang programming. Nah, mungkin saya akan membuat profile di situs Medium, Stack Overflow, GitHub ya. Atau saya juga bisa buat YouTube ya. YouTube ini lebih general, jadi topik apapun kita bisa bikin YouTube ya. Kita bisa bikin YouTube-nya, kita bisa bikin videonya, dan videonya kita masukkan ke dalam blog kita. Jadi pada saat kita ngebuat profile page di YouTube, di halaman-halaman ini tidak akan di-reflect oleh Google. Nah, jadi wajar kita punya backlink dari situs seperti ini, karena satu, dia relevan, dan juga situs yang kayak gini situsnya general dan nggak mungkin akan di-reflect oleh Google. Nah, pada saat Anda membuat backlink di sini, Anda juga bisa cek juga keempat parameter power di sini, apakah memenuhi atau tidak ya untuk profile page. Nah, untuk social page ini juga sama ya. Ini bisa Anda buat di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir yang paling sering juga saya gunakan itu adalah backlink podcast. Nah, backlink podcast ini menurut saya lumayan, kita bisa dapat dari high authority, statusnya di follow, dan juga bisa contextual link di sini. Dan cara buatnya gampang, ambil aja video dari YouTube, di-convert ke audio aja, kemudian langsung di publish di podcast. Nanti akan saya share di grup juga ya, di grup alumni masalah ngebuat backlink di situs podcast kayak gini ya. Ini lumayan, waktu pun kita belum punya backlink ya, kita belum punya traffic maksudnya, kita bisa backlink berkualitas dari situs podcast kayak gini. Oke, kalau kita udah dapat traffic, setelah dapat 50-an traffic ya per hari, baik dari paid traffic ataupun dari free traffic di sini, kita share di sosial media. Nah, kita bisa merencanakan membuat backlink ya ke dalam blog kita. Backlink yang dibuat bisa banyak jenisnya. Misalkan yang paling familiar guest post, free blog, dan juga PBN link. Kemudian kita juga bisa meniru backlink yang dimiliki oleh kompetitor. Ini sama seperti yang saya contohkan pada saat saya menganalisa backlink kompetitor ya. Kita cek backlink kompetitornya, kita cek apakah bisa ditiru atau tidak, kayak gitu ya. Nah, yang guest post di sini ini bisa ada dua kategorinya nanti. Bisa jadi yang tergolong low risk, ada juga yang bisa tergolong high risk ya. Jadi sama seperti ini. Ini bisa kita dapatkan backlink yang kayak gini ya. Kalau sebelumnya kan ini kita nggak tahu gimana cara ngebuat backlinknya ya. Nah, caranya untuk ngebuat backlink di situs yang kita tidak tahu gimana cara membuatnya ini yang nggak bisa kita tiru, kita harus outreach, kita harus hubungin authornya. Nah, di sini kan ada nama authornya. Ini kalau saya klik, ini menuju ke halaman authornya. Nah, di sini kita cek apakah ada halaman kontaknya. Ini nggak ada, kita coba klik yang di bagian ini. Nah, kita dapat halaman LinkedIn-nya. Kita tinggal join di sini, kemudian kita join connect ke Alia Hot ini. Kita kontak dia
bisa nggak kita juga atau artikel kita di post di How Stuff Work ini ya. Kalaupun dia ada biaya kita negosiasi aja berapa biayanya. Ini sesuai budget aja ya. Kalau memang mahal ya nggak usah gitu ya. Atau kita juga mau backlink dari halaman ini, kita tinggal negosiasi aja gimana caranya domain atau blog kita itu berada di halaman yang sama dengan Cat Blogger ini ya. Ini kan artikelnya udah diindeks, kita juga minta supaya backlink kita ada di sini. Nah, itu juga bisa sebenarnya kayak gitu ya. Oke, jadi gitu caranya untuk yang dapat yang low risk ya. Kalau yang high risk ya pakai aja yang kayak gini. Nah, ini tergolong high risk guest post tapi tergolong di high risk. Nah, untuk yang di low risk ini sebenarnya ada jasanya di luar ya. Yang paling familiar mungkin Anda kenal dengan Links.Rank ya. Nah, Links.Rank ini salah satu jenis maklarnya guest post ya. Jadi waktu kita order nanti di sini mereka akan carikan situs yang relevan dan juga kita bisa pilih misalkan mau DR berapa gitu ya, domain rating berapa. Mereka akan cariin domainnya atau blognya, kemudian mereka akan menghubungi pemiliknya, kemudian akan menegosiasikan untuk link placementnya supaya backlink kita ditanam di situs tersebut atau di website tersebut. Nah, ini kriteria mereka ya. Tidak ada halaman no right for us page-nya. Nah, jadi ini yang bisa jadi footprint kemarin ya. Nah, dia memverifikasi bahwa tidak ada halaman right for us kayak gini. Supaya waktu kompetitor kita cek backlink profile kita, misalkan dia cek dari Ahrefs atau dari manapun ya, dia cek backlink profile kita tersebut, dia sulit untuk menirunya. Jadi sama kayak gini nih. Nah, mungkin juga si Kitty Catcher ini hasil outreach ya. Outreach dari misalkan pakai jasa yang ini misalkan, atau contohnya lagi bisa pakai yang ini ya, Get Me Links ini juga sama. Ini ada maklarnya guest post ya. Jadi mereka yang akan melakukan outreach. Kita nggak perlu capek-capek outreach, kita bayar mereka untuk melakukan outreach tersebut. Jadi nanti mereka tinggal cari domain yang relevan, domain sesuai yang kita pilih, DR-nya di sini, dan juga mereka yang akan menghubungi autorsnya untuk pemasangan backlink di situs tersebut. Itu yang kalau yang mau pakai jasa di sini ada yang low risk dan high risk. Nah, biasanya untuk yang low risk ini kalau bayar ya pasti mahal ya. Untuk yang high risk biasanya murah atau mungkin ada yang gratis di high risk. Nah, untuk guest post di sini juga pastikan kita ini ya sama tadi ya, memenuhi kriteria ini. Dan yang paling familiar kedua free blog ini contohnya misalkan Blogspot dan WordPress. Misalkan blog xyz.blogspot.com. Nah, ini free blog di sini ini dari Blogspot ya katakan ya. Nah, ini kriterianya kita cek juga di 4 kriteria ini apakah masuk ya ke 4 kriteria ini. Dari sisi domain traffic sudah pasti Blogspot baru tidak ada trafficnya ya. Kemudian dari sisi backlink profile di sini yang DA tinggi itu halaman Blogspot ini, bukan blog xyz.blogspot.com. DA tinggi itu ke blogspot.com ya, ke root domainnya. Artinya dari authority ini kita nggak bisa dapat, dari relevan kita juga belum bisa dapat karena belum ada backlinknya. Clean backlink profile kalau kita buat baru ini juga belum ada backlink profilenya. Ya, jadi backlinknya belum ada di sini. Jadi 0. Traffic 0, backlink profile 0, kemudian link flow di sini kalau dia ada aliran dari Blogspot-nya artinya link flow-nya bagus ya. DA90 Blogspot ini itu dialirkan ke blog xyz.blogspot. Tapi nyatanya kan enggak ya di halaman Blogspot. Kalau Anda cek aja Blogspotnya. Nah kayak gini kan ini ke redirectnya ke Blogger ya. Kita harus buat create blog sini. Jadi nggak ada list Blogspot di sini. Kalau ada ya berarti dialirin. Tapi ini kan nggak ada. Tapi artinya ini nggak dialirin. Ya jadi ketiga ini dia nggak dapat. Kalau kita buat dari free blog. Yang bisa kita dapat itu kontekstual aja di sini. Ya, kita bisa buat artikel yang berkualitas di Blogspot ini. Nah, untuk itu kalau tanya bagaimana power dari free blog ya, dari Blogspot, dari WordPress ya itu ya, kan dia tidak memenuhi kriteria ini. Powernya ya low ya sudah pasti ya, karena ketiga kriteria ini tidak bisa dipenuhi. Dan misalkan juga dari PBN link di sini kriteria traffic mungkin kalau kita baru membuat PBN-nya, trafficnya sudah pasti belum punya ya. Namun kalau kita lihat dari backlink profile-nya, ini sudah kita filter pada saat kita meregistrasi domain untuk membuat PBN ini.
kita mau bikin PBN yang powerful. Jadi domainnya kita pilih yang sudah ada situs authority-nya dan juga relevan ya. Jadi backlink profile dia punya di sini PBN. Kemudian untuk link flow sudah pasti karena ini milik kita sendiri, pasti kita alirin ya. Pasti ada link flow-nya di sini, pasti ada. Kemudian kontekstualnya juga bisa kita buat di PBN. Untuk itu di PBN ini powernya bagus, powernya kuat. Tapi di PBN ini tergolong high risk ya. Tapi powernya kuat, high risk tapi high power. PBN sebenarnya kita bisa setting sebagai kita bisa setting dia low risk ya. Namun menurut saya masih sulit. Walaupun kita sudah separate IP-nya ya, IP-nya beda-beda, servernya beda-beda, hosting beda-beda, themes-nya, plugin semuanya kita bedain. Namun tetap aja bisa ada footprint-nya di PBN yang kita buat tersebut ya. Jadi kita anggap aja untuk PBN di sini kita kategorikan sebagai high risk ya. Tapi dia powernya bagus. Jadi nggak salah untuk dicoba di PBN ini ya. Dibanding kita coba Freeblok. Freeblok ini nggak ada powernya sama sekali. Jadi mending kita coba pakai yang PBN atau pakai guest post aja. Atau juga kita bisa tiru backlink kompetitor ya. Nggak semuanya harus kita tiru ya. Cukup yang berkualitas aja yang kita tiru. Misalkan contoh ini kan yang kita tiru dari ini ya. Ini yang kita tiru dari kucingpedia.com. Nah kayak gini kan kita udah tahu dia punya aliran link dari homepage, trafficnya ada, kemudian bikinnya gampang. Ini bisa kita tiru, kita tinggal join aja, kita bisa bikin halaman kayak ini. Ini bisa kita tiru. Nah yang kayak gini, ini nggak perlu kita tiru ya. Nah yang kayak gini, kita bisa coba tiru. Kita tulis artikel kita di sini. Ini bisa kita tiru. Jadi kita tiru yang berkualitas saja, yang nggak berkualitas ngapain kita tiru ya. Untuk tahu berkualitas atau tidak ya dia memenuhi 4 kriteria ini yang dikatakan berkualitas ya. Oke, jadi itu plannya ya. Jadi saya nggak bahas detail Anda harus bikin di situs apa, spesifikasinya apa saja gitu ya, caranya bagaimana saya nggak akan bahas dulu di sini. Anda pahamin dulu konsepnya ini ya, high risk, low risk, kemudian dari sisi power keempat kriteria ini. Kalau Anda udah paham di sini, Anda mau bikin backlink dimanapun Anda sudah tahu ya. Oh, kalau bikin di backlink di sini, ini tergolong high risk. Cuma kita cek dulu powernya bagus atau enggak gitu ya. Namun kalau kita sudah bikinnya di high risk, powernya juga low, ya ngapain gitu ya. Jadi kalau kita mainnya di high risk, pastikan kita powernya kuat ya. Keempat, minimal 3 ini terpenuhi. Kalau kita mau membuat di situs yang atau di situs yang dikategorikan sebagai high risk.